Baik, selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi selamat siang, wabarakatuh. Mbak Yohanes. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ainur selaku Kepala Bidang Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang sudah dan selalu bersedia. Kali ini sama Pak Ainur kemarin hanya ketemu via chat untuk meminta beliau menjadi salah satu narasumber dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Organisasi Himpunan Mahasiswa Pariwisata Manggarai di Bali. Hari ini yang akan kita bahas terkait ini diskusi singkat terkait bagaimana sih tentang pengelolaan pariwisata khususnya event di Kabupaten Banyuwangi. Karena kalau kita flashback lagi bahwa event-event yang dibuat di Banyuwangi itu tidak cukup makan waktu lama untuk go nasional dan go internasional. Dan event tersebut merupakan salah satu motivasi dari wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Banyuwangi. Menariknya adalah bahwa Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 di bawah pimpinan dari Bupati yang Pak Asis, Pak ya. Ya, Pak Anas. Pak Anas ya. Jadi sektor penyumbang pendapatan asli daerah yang awal mulanya dari pertanian sudah berubah menjadi pariwisata yang menjadi leading sektor untuk penyumbang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Saya ambil dari data 3 tahun terakhir, Pak. Tahun 2017 itu mencapai 25 miliar, 22 miliar, 18, 29 miliar, 2019 kemarin itu sekitar 37 miliar yang dari penyumbang PAD dari sektor pariwisatanya. Dan untuk kunjungan wisatawannya pun itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 2017 dari tahun 2018 sambil 3 tahun terakhir, Pak, 2017 itu 4.900.000 lebih, 2018 itu 5 jutaan, dan 2019 5.400.000. Itu peningkatannya sekitar 400.000 wisatawan dari tahun ke tahun. Selain itu, yang saya lihat dan yang saya baca dari beberapa referensi juga, termasuk dari media Indonesia, mengatakan bahwa wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke Banyuwangi itu sebagian besar lonjakannya itu terjadi pada pertengahan bulan, akhir bulan, akhir tahun, di pertengahan tahun bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sementara akhir tahun wisatawan lebih cenderung untuk memilih destinasi lain untuk dikunjungi, dan itu tidak terlalu signifikan terjadi pertumbuhan wisatawan yang datang ke destinasi wisata Banyuwangi. Motivasinya adalah salah satu kawah ijen, yang kedua salah satu yang dilakukan ataupun yang membuat wisatawan untuk berkunjung adalah pada saat bulan Ramadan itu terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata. Sedangkan yang paling menggeliat yang dari kasat mata saya yang saya lihat selama ini, Pak, dari tahun 2016, destinasi wisata Banyuwangi itu memiliki event yang cukup banyak. Kalau yang saya dapat, ini saya ambil dari tahun 2018 itu 77 event, 2019 kemarin 99 event itu semua dilakukan. Targetnya tahun 2020 adalah 123 event. Kalaupun saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, apakah nanti atau mungkin bisa saja dipospon ke tahun selanjutnya. Yang menarik lagi bahwa dari 100 kalender event of Wonderful Indonesia itu ada 3 event yang masuk dari Kabupaten Banyuwangi. Ini sangat luar biasa loh, Pak. Apresiasi sekali, yaitu Banyuwangi Ethno Carnival, International Tour de Banyuwangi, dan juga Gandrung Sewu. Dan itu 2 dari 3 tersebut masuk dalam top 10 event nasional. Itu sangat luar biasa menurut saya, Pak. Menariknya dari sektor pariwisata yang sudah menggeliat itu mempengaruhi terhadap sektor ekonomi dari masyarakat lokal, di mana indeks daya beli masyarakat di Banyuwangi itu bisa mengalahkan indeks daya beli nasional. Tahun 2018 indeks daya beli Banyuwangi itu adalah 5,84, sementara nasional hanya 5,17. Ini sangat luar biasa. Jadi termasuk income per kapita kita. Ya, jadi keberadaan dari COVID-19 ini apakah itu membawa dampak yang sangat tinggi untuk atau berpengaruh besar terhadap sektor pariwisata yang implisitnya terhadap ekonomi masyarakat lokal dan PAD
Kabupaten Banyuwangi, Pak Ainar? Ya, betul, Mas Yohanes. Jadi, merebaknya pandemi virus corona ini sangat memukul ekonomi di Banyuwangi. Ya, saya kira ini terjadi hampir di seluruh dunia ya, tidak hanya di Banyuwangi. Terutama sektor pariwisata. Karena per tanggal 16 Maret, kami sudah menutup secara resmi seluruh destinasi wisata di Banyuwangi. Ini kan dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona ini. Jadi sampai dengan hari ini destinasi wisata kami masih tutup. Ya, itu artinya tidak ada kunjungan wisata ke tempat-tempat destinasi wisata kami. Termasuk dari sekitar 80-an hotel yang ada di Banyuwangi ini, lebih dari sekitar 50 sampai 70% itu tutup, hotel-hotel itu. Jadi hanya beberapa hotel saja yang masih buka karena mereka juga masih ada tamu-tamu, namun dengan skala yang sangat kecil ya. Nah, untuk itu ini berdampak kepada pekerja sektor pariwisata yang bekerja di sektor di destinasi wisata, semua itu ya dirumahkan hampir seluruhnya, hanya sebagian kecil yang masih tetap masuk karena mereka harus menjaga untuk kebersihan, keamanan dan lain-lain, hanya tenaga-tenaga yang di bidang itu yang tetap masuk. Termasuk juga di hotel. Hotel ini kami sudah mencatat ada sekitar hampir 3.000-an di Banyuwangi ini pekerja sektor pariwisata ini yang terdampak oleh COVID-19 ini. Dan termasuk ada hotel, ada travel, ada guide-nya, ada pelaku di destinasi dan lain-lain. Yang sekitar 3.000-an, hampir 3.000-an karyawan atau mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang terdampak. Baik. Dan itu benar-benar memukul ekonomi mereka, ekonomi Banyuwangi ya terutama. Gimana? Setelah terjadinya pandemi COVID-19, artinya ada sekitar 3.600 pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. Saat ini mereka beralih ke sektor apa, Pak? Apakah kembali ke pertanian seperti tahun 2016 sebelumnya, atau masih tunggu situasi Indonesia kembali kondusif dan untuk sementara waktu mereka masih istirahat diam di rumah saja? Ya, ada beberapa industri hotel ya yang juga mempunyai unit usaha yang lain. Ada misalnya Green Harvest. Green Harvest ini investor lokal dan mereka punya beberapa unit usaha. Beberapa karyawan mereka itu dialihkan ke unit usaha yang lain. Tapi ini tidak banyak. Jadi artinya mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan, tapi di luar sektor pariwisata. Ada beberapa di antara mereka yang karena mereka juga pendatang dari pekerja-pekerja hotel itu, mereka pulang kampung ya ke asal mereka. Kemudian dari sebagian dari mereka ya terpaksa mereka jadi pengangguran sekarang karena sebagian besar hotel itu metodenya itu mengurangi hari kerja. Ya, sebagian besar itu yang semula itu kalau di rata-rata mereka itu kerja 15 hari, yang semula itu full 1 bulan, mereka bekerja 15 hari karena sistem shift sekarang. Nah, artinya sistem iya, pembayarannya pun mengikuti jumlah hari kerja, Pak ya? iya, jadi katakanlah mereka hari ini kerja atau 2 hari kerja, kemudian 2 hari libur gitu ya. Ada sebagian besar hotel menerapkan seperti itu karena tamunya kan juga ada juga. Gitu. Baik. Akhirnya pendapatan mereka itu juga berkurang sekitar 50%. Nah, mereka tetap mendapatkan penghasilan, tetapi jauh berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, untuk itu memang dari sebagian ini sekarang kami sedang mendata untuk kasih kontribusi bantuan pada mereka. Masih proses pendataan sampai dengan hari ini. Ada kebijakan lain yang kami tempuh dalam waktu dekat ini. Kami akan melibatkan hotel-hotel untuk dijadikan sebagai untuk membuat paket isolasi. Ya. Sekarang pemerintah kan memang melarang mudik. Ya, tetapi kan kita tidak menutup mata bahwa sebagian dari mereka itu masih bersikeras untuk mudik. Gitu. Nah, kita mengantisipasi itu. Mereka yang sudah nyampai di Banyuwangi, kan ini tidak boleh langsung kontak atau berinteraksi dengan keluarga. Maka mereka kita isolasi dulu. Nah, tempat-tempat isolasi itu beberapa sudah kita siapkan. Fasilitas-fasilitas
gedung-gedung yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, kita juga akan mengajak hotel untuk membuka paket isolasi, dan itu kita subsidi, gitu loh. Jadi kita mensubsidi paket isolasi itu kepada hotel-hotel. Ini tujuannya agar hotel juga bisa beroperasi. Ada putaran ekonomi buat hotel itu. Selain memang ada tamu-tamu yang sangat minim ini, tetapi mereka masih bisa menerima tamu dengan paket yang disubsidi oleh pemerintah ini. Nah, kita menyiapkan kurang lebih ada 1.000 kamar untuk hotel-hotel di seluruh Kabupaten Banyuwangi ini yang kita siapkan dana subsidi untuk paket isolasi. Apakah nanti setelah seandainya hotel ini diajak untuk mengikuti atau turut berpartisipasi dalam membuat paket isolasi, tidak berdampak pada keberlanjutan image dari hotel ini berdampak, keberlanjutannya adalah image dari hotel ini berdampak ketika sektor pariwisata Indonesia kembali menggeliat dan sektor pariwisata Banyuwangi menggeliat, dan itu menjadi salah satu alasan dari wisatawan untuk tidak stay di hotel yang they reference yang ikut dalam membuat paket isolasi ini, Pak. Apalagi kalau kita kembali lihat ke tren market dunia dan juga Indonesia, bahwa yang menjadi reference dari orang wisatawan melakukan kegiatan perjalanan adalah selain hygiene, safety for visiting, itu menjadi salah satu motivasi mereka dan alasan mereka untuk melakukan perjalanan. Kalau destinasi, hotel, restoran tidak memiliki hygiene dan safety yang bagus dan tidak akan dikunjungi, bagaimana nanti upaya supaya hotel itu tetap memiliki image yang bagus? Ya, ini kan sebetulnya image saja ya. Sebetulnya ketika tempat itu dijadikan sebagai tempat isolasi, itu mereka yang tinggal di situ itu kan tidak tidak positif orang yang terinfeksi. Satu itu ya. Yang kedua, kalaupun ada yang terinfeksi, tentu sudah melalui protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP yang berlaku di kesehatan gitu loh. Nah, tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat isolasi itu tentu akan dipantau oleh petugas kesehatan. Bagaimana protokolnya, bagaimana mereka menjaga higienitasnya tempat yang dijadikan tempat isolasi itu. Dan ini antusias beberapa hotel ikut, artinya mereka sudah mempertimbangkan itu. Jadi pasca COVID ini, tentu nanti data itu kan akan kita share bahwa beberapa hotel di Banyuwangi ini tempat sebagai ini dan ternyata aman. Bisa jadi ini sebagai misalnya hotel A, dia membuka katakanlah 20 kamar untuk paket isolasi. 20 kamar ini sekarang sudah hygiene dan sudah dikatakanlah sudah disemprot disinfektan segala macam sebelum nanti dibuka untuk publik, dibuka untuk masyarakat umum pasca COVID ini. Dan itu nanti akan kita publish bahwa hotel-hotel ini masih sehat gitu. Nanti upaya-upaya itu akan kita lakukan bagaimana itu kan hanya image seorang ya bahwa tempat isolasi nanti ini akan berdampak. Saya kira itu semua kan bagaimana kita menjaga higienitasnya setelah pasca COVID ini gitu. Baik. Jadi bagaimana kita melakukan treatment pada tempat-tempat yang dipakai untuk isolasi saja. Baik. Saya balik lagi ke yang menjadi bagian dari latar belakang untuk diskusi ini tadi Pak Kabit, bahwa hanya membutuhkan 4 tahun Kabupaten Banyuwangi terjadi perubahan leading sektor untuk penyumbang PAD dan juga untuk ekonomi masyarakat yang awalnya dari sektor pertanian menjadi sektor pariwisata. Jadi kira-kira apa yang menjadi dasar dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi meyakinkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang menjanjikan dan dapat memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat? Iya, terima kasih. Sebetulnya begini, Pak Bupati Anas ini kan menjabat sejak tahun 2010 akhir ya. 10 tahun 2010 akhir menjabat. Kemudian sesuai dengan visi misi beliau pada saat kampanye pemilihan bupati pada periode yang pertama, itu salah satu visinya adalah bagaimana mengembangkan pariwisata. Dan visi itu kemudian diaplikasikan dalam RPJMD-nya di periode pertama beliau, menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.
tentu beliau sudah melakukan survei sebelum mereka menjalankan 4 kabupaten. Banyuwangi mempunyai potensi di sektor pariwisata, cuman belum diasah begitu saja oleh bupati-bupati sebelumnya. Nah, pembangunan sektor pariwisata kami di Banyuwangi itu mengandalkan alam dan budaya yang kami punya. Jadi tidak kami mengadopsi, menduplikat daerah-daerah kota-kota yang sudah settle di di angle tertentu pariwisata, misalnya di Kota Batu ya. Itu kan karena padat modal, banyak investor yang masuk untuk membuat destinasi wisata buatan. Ya, Kota Batu, Bandung misalnya, sekitar segala macam. Kami tidak itu yang kami garap, tetapi pariwisata yang mengandalkan kecantikan alam yang kami punya, yang kita padukan dengan budaya yang kami punya. Ya, seperti kita tahu, Banyuwangi ini adalah salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia, yang mempunyai karakteristik budaya yang spesifik ya, dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur khususnya. Di Banyuwangi ini setidaknya ada 7 etnis yang tinggal di sini. Ya, salah satunya etnis yang tinggal di sini adalah masyarakat Using. Suku Using ini adalah suku asli di Banyuwangi yang mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Dan Using itu adanya hanya di Banyuwangi. Di kabupaten lain tidak ada yang namanya Using ini. Nah, ini yang kita angkat sebagai identitas daerah yang kita padukan dengan kecantikan alam yang ada di kita. Jadi silakan datang ke Banyuwangi. Banyuwangi punya kecantikan alam Ijen misalnya, Pulau Merah, ada Taman Nasional Alas Purwo, dan tempat-tempat yang lain. Selain itu, kami punya budaya. Ya, karakteristik budaya kami itu khas ya. Kemudian, nah, budaya-budaya yang ada di masyarakat Using ini yang kita kemas dalam bentuk kita angkat dalam bentuk Banyuwangi Festival. Ya. Jadi dari sekian tahun ini ada 123 event yang sayang sekali tidak bisa terlaksana semua karena kasus corona ini. Dari sekian event itu, hampir sebagian besar itu event yang basicnya itu adalah culture. Ya, basicnya adalah culture. Culture-nya culture apa? Culture yang mengangkat etnik Using. Kenapa Using yang kita angkat? Karena Using yang membedakan Banyuwangi dengan kabupaten yang lain, Using yang tidak sama dengan budaya-budaya lain yang ada di luar Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi ada Jawa, di Banyuwangi ada Madura, tapi bukan itu yang kami angkat. Kalau kita mengangkat festival wayang misalnya, kita akan kalah dengan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur bagian barat. Kalau kita mengangkat tradisi-tradisi misalnya Keraton Sapi dan lain-lain, meskipun di sini ada juga, ya, kami akan kalah dengan Madura. Tapi yang kami angkat itu adalah tradisi-tradisi Using, karena itu yang membedakan kami dengan yang lain. Jadi dalam konsep marketing itu kan harus ada diferensiasi, harus ada hal yang berbeda dengan yang dijual oleh orang lain, dan itu yang kita lakukan. Kami mengangkat Using, ya. Artinya bahwa sektor pariwisata dilihat sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi ya. Kepada masyarakat, dilihat dari potensi alam yang belum dikelola baik pada tahun sebelumnya, dan potensi alam ini yang dilihat oleh Bupati yang sekarang, bahwa sektor pariwisata yang benar-benar bisa menjanjikan dan dapat memberikan dampak secara ekonomi untuk masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih begitu Pak ya, yang membuat betul. Bupati Banyuwangi menetapkan sektor pariwisata menjadi sektor the leading sector salah satu sektor unggulan. Apakah ada kendala pada saat menjadikan sektor pariwisata menjadi leading sektor, Pak? Karena ini kan ada perubahan, ada pergeseran dari pertanian menjadi pariwisata. Ini dua sektor yang sangat berbeda, juga bentuk karakter masyarakat juga pasti berbeda dari sektor pertanian menjadi sektor pariwisata. Itu bukan, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya.